Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad Nadif dengan NPM 357051012 dari kelas A. Jadi di sini saya akan melakukan membuat video penjelasan UTP AI Responsive, yang dimana saya mendapat untuk studi kasusnya itu untuk clustering nantinya. Jadi topik studi kasusnya itu ambil clustering dengan menggunakan genetic algorithm sebagai bagian dari prosesnya. Kemudian algoritma yang digunakan itu, kalau nggak salah tadi itu Cummins. Udah itu datasetnya itu dari Kaggle, dan toolsnya itu pakai Google Colab. Udah itu untuk strukturnya seperti ini. Jadi di ketentuan isi video itu penjelasan topik, wajib menampilkan website, penjelasan dataset yang digunakan, cara kerja genetik algoritma dalam konteks program, penjelasan singkat bagian program utama, dan hasil visualisasi evaluasi model. Udah itu. Jadi ini di sini dataset itu yang saya pakai itu mal customer, segmentasi data yang didapat di sini. Jadi sini datanya. Dia saya unduh jadi ini. Jadi datanya menarik, jadi cocok banget. Kemudian untuk dari ketentuan itu lagi, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk ini bagian Google Colab-nya. Jadi di sini sumber data saya dari Kaggle. Di sini saya simpan di sampel data. Ada di sampel data. Ini nggak mau kebuka. Ada. Ini mal customer. Terus implementasinya itu clustering algorithm, integrasi genetic algorithm, optimal clustering process. Itu atribut pentingnya itu customer ID, gender, age, annual context, pending score. Jadi untuk cara kerjanya itu ini dia ngoptimalin dua hal dalam proses clustering, yaitu seleksi fitur yang optimal untuk clustering, untuk fitur seleksi, dan mencari jumlah cluster yang optimal untuk Cummins. Jadi untuk yang pertama itu representasi kromosom, setiap solusi kromosom direpresentasikan sebagai fitur max dan nilai K. Yang masing-masing area binary menunjukkan fitur mana yang dipilih, 1 atau 0. Untuk inisialisasi populasi itu sendiri, program membuat populasi awal dengan 20 kromosom secara random. Kemudian evaluasi fitnessnya itu setiap kromosom dievaluasi dengan menjalankan Cummins clustering menggunakan fitur K yang terpilih. Kemudian mengukur kualitas clustering dengan silhouette score. Kemudian untuk seleksinya itu sendiri, program ini gunain turnamen seleksi untuk memilih individu yang menjadi induk untuk generasi selanjutnya. Yaitu di crossover itu sendiri dia terjadi persilangan antar dua induk yang dipilih untuk menghasilkan dua anak yang menggabungkan fitur dan nilai K dari kedua induk yang sudah dipilih. Dan untuk mutasinya itu sendiri, untuk meningkatkan eksplorasi, program melakukan mutasi untuk probabilitas tertentu. Udah itu untuk yang ketujuh itu iterasi generasi, yang dimana program akan menjalankan genetic algorithm sebanyak selama 30 generasi, dan setiap generasi itu akan evaluasi fitness semua kromosom, catat kromosom yang terbaik, lakukan seleksi, lakukan crossover dan mutasi untuk buat generasi baru, dan mengganti populasi lama dengan populasi yang baru. Udah itu untuk output final itu sendiri, setelah iterasinya selesai, program mendapatkan solusi yang terbaik yang berisi. Kemudian untuk isinya itu fitur optimal yang harus digunakan untuk clustering dan nilai K optimal sesuai jumlah cluster. Dan solusi ini kemudian digunakan untuk membangun clustering final dengan Cummins. Visualisasi konfigurasi genetic algorithm itu di sini program juga akan menampilkan konfigurasi GA untuk menunjukkan bagaimana fitness score meningkat dari generasi ke generasi. Jadi untuk pertama itu di sini ada inisialisasi library,
Di data processing itu sendiri adalah dataset, handle categorical fitur, standardized numerical fitur agar memiliki count, min, 0 dan SID 1. Sini untuk load datasetnya dengan tab yang ada di sini. Kemudian untuk di sini pengecekan itu untuk di pre-processing ada ini. Untuk ini pengecekan missing value, udah tuh ringkasan statistik, seleksi fitur, convert categorical number, gender untuk ke numerical, udah itu scale fitur, udah scale fitur, dan itu di sini ada genetic algorithm implementasi. Jadi di sini untuk menggunakan genetic algorithm itu untuk pemilihan fitur dan menentukan jumlah cluster yang optimal. Setiap kromosom itu punya dua solusi, yaitu fitur selection max dan k-value seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini fitur fitness function menggunakan silhouette score untuk mengevaluasi kualitas clustering. Tracks configuration state over generation. Di sini ada define parameter, jadi ini untuk definisinya. Di sini untuk max cluster itu sendiri 10. Di sini untuk fungsi inisialisasi populasi. Di sini untuk bagian ini ya, clusternya. Jadi di inisialisasi populasi dengan sistem seperti ini. Untuk evaluasi itu sendiri dia bakal mengecek, menseleksi, mengecek dan mengaplikasikan commits, kemudian mengkalkulasi dan menyesuaikan skor untuk penalti. Udah itu selanjutnya itu ada fungsi seleksi untuk menggunakan turnamen seleksi, fungsi crossover, dilanjutkan dengan fungsi mutasi, kemudian genetic algorithm loop. Di sini genetic algorithm loop ini ada banyak untuk termasuk evaluasi latihan setiap kromosom, mengukur solusi, output progress setiap 5 generasi, seleksi, membuat generasi baru, menyimpan solusi terbaik, crossover dan mutasi, dan gitu. Jadi setelah yang tadi itu, di sini bisa dijalankan ini programnya. Jadi di sini dia bakal ngikutin generasi ke-0, dia deskripsi berapa, kemudian kayaknya berapa, set fiturnya berapa. Di sini total ada 29 generasi dengan deskripsi itu di 0,9800. Udah itu k-nya sama dengan 2. Selected fitur itu ada 2. Dan untuk plot configuration itu sendiri dia menghasilkan seperti ini. Jadi dia bakal di bagian sini tuh langsung menukis ke atas. Untuk clusteringnya itu dengan parameter optimal, mengaplikasikan commits dengan value yang optimal, dan seleksi fitur, menganalisa karakteristik setiap cluster. Kemudian untuk yang pertama itu dia mengekstrak solusi terbaik, kemudian dilanjutkan dengan membuat model dengan parameter terbaik, mengaplikasi commits dengan optimal, menambahkan label cluster ke original data frame, menghitung silhouette score. Kemudian di sini hasil dari silhouette score itu sendiri di 0,33. Kemudian untuk analisa clusternya itu menghasilkan cluster seperti ini. Kemudian lanjut dilanjutkan dengan visualisasi, menunjukkan DA configuration setiap generasi, visualisasi cluster dengan PCA jika diperlukan, membuat multi visualization untuk interpretasi cluster yang berisi income versus spending score, age versus spending score, pairwise relationship di antara fitur-fitur, dan distribusi cluster, dan dimana ini ada di visualisasi tambahan. Di sini ada untuk visualisasi gitu kan. Jadi dia bakal menunjukkan grafik dan lain sebagainya. Di sini untuk tambahan visualisasinya yang saya sebutkan tadi, income, spending, dan lain sebagainya. Kemudian masuk di konklusinya dan analisnya itu dia yang disitu meringkas kata kunci, mendeskripsikan setiap karakteristik cluster, dan menyediakan implikasi market berdasarkan hasil. Di sini ada konklusi dan analisa, dia bakal
mengoutputkan base fitur names dan siluetnya. Dilanjutkan dengan n, yang dimana itu dia bakal menjalankan fiturnya static juga. Di print itu sendiri ada kalkulasi rata-rata matriks, distribusi gender, customisasi deskripsi. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi yang lain dan menghasilkan seperti ini. Jadi di step 5 itu konklusi itu type findingnya itu ini untuk cluster karakteristiknya itu bakal di outputkan di sini. Jadi untuk cluster 0 itu ada 97 customer dengan rata-rata umur seperti ini, annual income seperti ini, average spending score seperti ini, gender distribusi seperti ini, dan middle range customer. Dilanjutkan dengan cluster 1 dan marketing implikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.